Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach. Terima kasih yang masih setia menanti tayangan-tayangan video di YouTube dari Bang Ali The Coach. Ini apa ini miring-miring ini? Oke, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan semangat, kemudian tetap diberikan berkah hidup, berkah sehat, berkah rezeki, berkah semuanya. Amin. Baik teman-teman, hari ini sudah berapa telepon yang mengganggu teman-teman sekalian? Sudah berapa kali teman-teman yang saat ini masih terbelenggu dan terjerat, kemudian terjebak di dalam dunia pinjaman online. Berapa kali itu telepon terus, kemudian berapa kali masuk SMS, kemudian masuk WA yang sekedar mengingatkan, kemudian mungkin yang sudah mulai agak ekstrim dikit gitu ya, sudah mulai menghina, memfitnah, kemudian mengancam gitu. Udah berapa kali nih terus ditelepon dan diri kita terus dihantui dengan rasa takut. Wah, nanti ada debt collector yang datang nih. Kemudian nanti ketahuan oleh tetangga bahwa kita punya pinjaman online, kemudian nanti si debt collectornya akan buat ribut gitu. Jadi gini teman-teman sekalian. Di YouTube ini ada banyak channel yang membahas tentang pinjaman online, dari mulai tutorial, bagaimana cara pengajuan pinjaman. Ini judulnya pinjaman mudah cair 2022. Kalau kemarin tahun lalu tuh pinjaman mudah cair 2021. Nah, kemudian ada yang memberikan solusi, kemudian ada yang memberikan semangat, kemudian ada yang memberikan gambaran tentang kaitannya dengan hukum perdata, kemudian hukum pidana, kemudian one prestasi. Jadi semua channel yang membahas tentang pinjaman online itu pasti adalah orang-orang yang sudah memahami tentang bagaimana sistem dan mekanisme pinjaman online. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur terjebak kemudian tidak bisa membayar, atau dalam kata lainnya itu gagal bayar, itu pasti mencari channel YouTube atau judul di YouTube ini tentang bagaimana orang-orang yang bernasib sama, atau mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih pengalaman mereka pada saat terjebak dalam situasi gagal bayar, belum punya duit mau bayar gitu, sedangkan kita ditagih-tagih terus, dikejar-kejar terus. Kemudian teman-teman juga pasti pernah mendengar dengan istilah joki pinjol. Nah, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana teman-teman mencari solusi tentang pinjaman online yang kategorinya sudah masuk dalam kelompok gagal bayar. Pasti dicari tuh di YouTube, dicari di berita, ngobrol dengan teman-teman yang mungkin nasibnya sama gitu kan, sama-sama gagal bayar. Ada yang mungkin sudah pasrah gitu ya, atau mungkin sedang mencari solusi dengan cara pinjaman lain, mengajukan pinjaman lain, atau ngutang lagi ke teman-teman, atau ngutang lagi ke saudara untuk nutupin pinjol. Percayalah tuh nggak akan habis-habis tuh, nggak akan habis-habis kalau kita nggak berhenti. Oke? Yang pertama, di awal tadi yang aku singgung tentang udah berapa kali ditelepon satu hari ini, dalam satu hari itu berapa kali ditelepon, berapa kali di SMS, berapa kali di WA gitu ya. Jadi kalau itu teman-teman abaikan aja, tidak usah ditanggepin tentang SMS terornya, kemudian WA mengancam, kemudian email mungkin kalau mengingatkan ya sudah, terima kasih karena sistemnya itu mau mengingatkan bahwasanya kita harus membayar. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ditelepon itu adalah teman kita,
atau nomor kontak darurat yang kita cantumkan pada saat pengajuan. Bagaimana tuh? Itu adalah resiko gitu. Jadi kita harus bisa konfirmasi ke teman kita atau konfirmasi ke nomor kontak darurat teman kita yang kita jadikan kontak darurat di saat pengajuan. Kita harus konfirmasi. Dan seharusnya dari awal itu dicari nomor kontak darurat punya teman yang memang teman kita itu memahami kondisi kita. Tapi kalau memang dia nggak mau terima, ya kita harus segeralah mengkonfirmasi ke teman kita bahwasanya memang kondisi kita memang benar-benar harus terpaksa. Semenjak COVID ini 2 tahun mau jalan 3 tahun ini, rasanya memang semua kalangan, semua elemen dan semua kelas itu mengalami keterpurukan ekonomi. Jadi kadang-kadang situasi yang terpaksa, ya, situasi yang terpaksa ini memaksa kita harus kadang-kadang harus nekat juga. Harus berani ambil resiko gitu tapi di awal aku yakin teman-teman semua yang mengajukan ini bukan mau main-main, tapi memang keadaannya terpaksa dan punya niat mau bayar, tapi karena kondisi kita nggak terkejar lagi target untuk mencari sejumlah uang untuk membayar cicilannya, akhirnya kita harus gali lubang tutup lubang. Benar ya? Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sampai di konfirmasi, kita harus mengkonfirmasi ke teman-teman ke nomor kontak darurat yang menjadi menjadi salah satu kontak darurat saat kita daftarkan. Itu pasti teman kita harus konfirmasi lah, mohon maaf, kita harus jelaskan. Tapi kalau teman-teman yang pintar, teman-teman yang paham, belajar dari pengalaman orang-orang lain yang sudah terjerat di pinjaman online, pasti itu tidak akan memberikan kontak daruratnya itu punya kontak kita atau teman kita yang kita libatkan, kita jadikan seperti kita melibatkan mereka lah tanpa sepengetahuan mereka. Seharusnya itu nomor handphonenya adalah nomor kita sendiri. Kita memiliki beberapa nomor dan itulah yang kita jadikan nomor kontak darurat. Oke? Itu lebih amannya. Tapi kalau memang sudah terlanjur punya teman kita, saudara kita mungkin, ya kita harus konfirmasi lah. Itu pertama. Nah, yang kedua itu tentang joki pinjol. Teman-teman bisa lihat kalau punya aplikasi Telegram, bisa cari-cari itu kata kuncinya joki pinjaman online, itu pasti ada yang muncul tuh. Itu ada cerita solusi untuk yang gagal bayar atau gimana. Tapi rata-rata di situ kalau aku perhatiin ya, itu mereka punya persyaratan tuh. Joki-jokinya punya persyaratan. Pertama, istilahnya rawatan. Artinya aplikasi-aplikasi pinjol yang termasuk kategori legal seperti Kredit Pintar, kemudian ada Kami, kemudian Aku Laku, Shopee Pay Later atau apa itu. Kemudian apa lagi ya? EasyCash mungkin ya. EasyCash kalau bagi aku sih itu udah termasuk kategori ilegal. Tapi entah itu kalau misalnya pemerintah masih bilang itu legal ya silahkan aja. Nah, yang termasuk pinjaman online legal itu, ini kita udah pengajuan nih dalam kondisi masih proses untuk pelunasan ya, atau 5-nya ini atau yang aku sebutin tadi itu dalam kondisi aman sudah dibayar semua. Kemudian jokinya itu akan mau menerima kita untuk meminta jasa mereka, membantu untuk melunasi jika di antara yang legal tadi masih ada yang harus kita bayar menggunakan memanfaatkan pinjaman online yang ilegal untuk menutupi yang legal. Kesimpulannya gini, ini yang legal itu masih dalam kondisi baik ya, belum cacat dan belum termasuk gagal bayar. Biasanya joki-joki pinjaman online itu akan mau menerima kalau kita mengajukan permohonan bantuan mereka, dan mereka akan menggunakan pinjaman yang ilegal untuk menutupi hutang yang di pinjaman online legal. Nah, permasalahannya joki-joki pinjaman online ini, joki-joki pinjol ini, ada yang menetapkan tarif gitu. Menetapkan tarif, misalnya paket 1 kita harus setor uang sekian dulu. Ya kan, kemudian ada juga joki pinjol yang nanti setelah selesai kerja baru dia minta untuk fee-nya, biaya jasa mereka. Nah, jadi kalau ini teman-teman harus hati-hati nih. Ingin menggunakan jasa joki pinjaman online itu,
jasa joki pinjol itu teman-teman harus hati-hati itu. Kenapa? Jangan karena kita panik, kita ketakutan, kemudian kita percaya-percaya aja. Harus benar-benar teliti lagi. Jadi jangan keluar dari kandang harimau masuk kandang buaya, atau keluar dari kandang buaya masuk kandang harimau, sama aja. Sama-sama kita sama-sama selesai itu urusannya. Jadi kita harus benar-benar teliti juga. Nah, pastikan kita harus bisa berkomunikasi dengan joki pinjolnya, apakah mereka betul-betul bisa membantu atau enggak, apakah persyaratannya masuk akal atau enggak. Kadang-kadang begini, ada persyaratan yang kita harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya itu bukan dikit. Paket 1 atau paket A itu 1 juta misalnya, nanti kita bisa dikasih duitnya sekian juta untuk bisa menutupi pinjaman online yang legal. Jadi hati-hatilah pokoknya kalau untuk menggunakan jasa joki. Nah, kembali ke poin pertama tadi poin pertamanya tentang telepon, teror-teror, berapa kali telepon, kemudian yang ditelepon adalah nomor-nomor kontak darurat, kemudian yang kedua tadi, poin keduanya adalah joki. Nah, kita kembali ke poin yang pertama. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya sudah terlanjur melibatkan teman-teman yang lain yang ada di kontak, atau memang sekarang ini kan masih terindikasi kalau misalnya si sistem pinjol itu akan bisa mengambil semua data kontak kita. Saat kita pengajuan tuh kita izinkan untuk mengakses kontak, mengakses file media, mengakses lokasi, mengakses kamera, mikrofon, terlalu banyak mengakses. Sistemnya minta izinnya terlalu banyak untuk mengakses yang ada di handphone kita. Jadi teman-teman, sekarang ini bukan beban lagi ya. Saat kita sudah termasuk dalam kategori gagal bayar, itu bukan beban lagi tapi risiko. Nah, teman-teman harus mau berbicara, berkomunikasi, buka komunikasi dengan nomor-nomor kontak darurat yang kita jadikan nomor kontak darurat di dalam saat pengajuan aplikasi pinjaman online. Kita harus komunikasi, jelaskan dulu ya, tetap kita harus minta maaf lah, jelaskan kondisinya gitu ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman punya mental yang lebih kuat lagi, bisa aja share tuh, ketik, mohon maaf gini, kalau nanti ada teror-teror dari pinjaman online gini, kita dalam kondisi ekonomi kita dalam kondisi yang kurang baik. Jadi mohon kalau teman-teman yang termasuk dalam kontak di handphone saya mengerti dalam kondisi, dan doakan saya mudah-mudahan saya dapat menyelesaikan permasalahan saya ini dengan baik, dengan cepat, dengan baik gitu loh. Jadi jangan lagi pengajuan lagi. Jadi nggak usah dilanjutin pinjolnya ya, karena nggak akan pernah selesai masalah kita, dan kita terus dihantui terus. Nah, bagi teman-teman yang punya mental yang kuat ya, mudah-mudahan ini bisa dihadapin gitu ya. Jadi mengenai telepon, berkali-kali telepon, udah ganti aja nomor telepon ya, biar si sistemnya atau desk collectionnya nggak telepon kita lagi gitu ya. Nah, apalagi kalau seandainya begini, ada ini informasi aja, ada satu aplikasi yang aku tahu namanya, ini aku bongkar nih, namanya Saku Maju. Saku Maju itu adalah aplikasi ilegal yang sangat-sangat gila. Wow. Sangat gila. Kenapa sangat gila? Itu di dalam aplikasi Saku Maju itu ternyata dia bukan hanya ada satu aplikasi Saku Maju, tapi dia menyediakan banyak aplikasi pinjaman online yang kita nanti akan terjebak di tombol pengajuan sekali klik. Tombol pengajuan sekali klik itu di atasnya tuh ada beberapa aplikasi, 5 atau 6 aplikasi pinjaman online ya, namanya macam-macam tuh. Kemudian kalau kita nggak punya pilihan tombol lain, begitu kita mau back atau kembali ke menu sebelumnya, itu nanti akan ada pertanyaan, apa tuh ya, apakah Anda yakin Anda tinggal selangkah lagi untuk bisa banyaklah bahasa untuk mengelabui supaya kita mau melanjutkan untuk melakukan pengajuan pinjaman online. Nah, saat kita klik itu, maka yang tadi banyaknya aplikasi yang tersedia itu akan memverifikasi pengajuan pinjaman kita. Nah, kemudian kenapa tadi aku bilang gila? Ada satu SMS yang akan masuk ke handphone teman-teman, nomor handphone kalian itu, padahal uangnya belum ditransfer. Padahal uangnya belum kita terima. Tiba-tiba begitu selesai pengajuan, dan adalah salah satu itu yang
disetujui misalnya, yang lain verifikasi gagal, gitu kan. Nah, ini dalam verifikasi. Tiba-tiba ini belum selesai verifikasi, masuklah SMS bahwasanya kita harus segera melunasi. Apa yang mau dilunasi? Uangnya juga belum ditransfer dan aplikasi mana yang menyetujui verifikasinya juga nggak tahu. Itulah Saku Maju. Gila kan? Nah, jadi itu tenornya hanya 1 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman pengajuannya malam hari, besok pagi itu udah telepon, WA masuk gitu. Ya, jadi yang pada saat teman-teman foto KTP kemudian selfie dengan KTP-nya itu akan dikirimkan melalui WA. Gitu ya. Kemudian bahasanya udah nggak bahasa yang baik lagi. Bayar hutang kau. Bayar hutang kau. Itu bahasa apa itu? Nah, jadi kayak yang gitu-gitu nggak usah tanggapin lagi, ya. Kemudian lebih bagus dihindari terima telepon. Kemudian kalau seandainya memang bahasa yang menelepon dari desk collection atau SMS atau WA yang bahasanya sudah tidak lagi bisa kooperatif gitu ya, nggak bisa lagi, bukan kita yang nggak mau kooperatif, bukan debitur yang nggak mau kooperatif, tapi dari awal itu sistemnya atau orang-orang desk collectionnya itu, debt collector yang melalui telepon itu namanya desk collection itu sudah menggunakan bahasa yang kasar, itu nggak usah diladenin lagi gitu loh. Lebih bagus kalau memang di si krediturnya atau desk collectionnya tadi, orangnya atau debt collectornya memang punya nyali, datang aja ke rumah. Kan kita punya alamat pada saat pengajuan itu kan pakai KTP ada alamatnya. Bahkan kadang-kadang kalau alamat kita beda dengan KTP, dia minta lagi di kolom itu jelaskan secara detail kalau kita beda alamat dengan yang ada di KTP. Ya tinggal datang, apa ya ribut mesti maki-maki orang di telepon, kemudian mesti neror-neror di telepon, nanti kirimin foto di jalan seolah-olah dia sedang OTW ke rumah kita gitu ya. Itu kadang-kadang kita bisa aneh sendiri. Ini lihat dari foto perjalanannya dia di mana, kita tinggal di mana. Itu kadang bisa mengecoh kita semua dan membuat takut teman-teman semua. Jadi lebih bagus daripada kita terima telepon cuman dia berani di telepon memaki-maki, lebih bagus dia datang. Kita tahu orangnya. Kita bisa lihat mukanya. Dia maunya apa dan bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana solusinya, daripada kita harus terima telepon kita pun nggak bisa bales, ya kita akhirnya ikut juga memaki-maki, stres lama-lama. Nggak usah diterima, nggak usah tanggapin, ya. Kalau yang model gitu-gitu itu nggak usah dibayar, pening-pening mikir begitu. Kalau yang dia sistemnya kasar, kemudian yang tenornya cuma 1 hari, gila aja. Tiba-tiba masuk ke rekening berapa, sekitar sejutaan apa gitu. Ya. Dan besok pagi kita harus segera ngelunasin, geblek gitu. Makanya teman-teman, ini juga yang menjadi yang menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh joki-joki pinjol. Yang gitu-gitu tuh, pakai data fake katanya, pakai data palsu. Aku kadang nggak masuk akal kalau pakai data palsu. Oke lah, kalau KTP orang mungkin bisa dipakai mungkin ya. Kemudian fotonya gimana ya? Kemudian kan sekarang pinjol-pinjol itu kalau misalnya yang mengajukan tidak sama nama yang mengajukan dengan yang nama pemilik rekening, itu kan setahu aku sih nggak bisa gitu. Gimana caranya ini? Tapi itu keahlian joki lah, keahlian joki pinjol lah. Cuman ya teman-teman harus bisa memastikan bahwasanya jokinya itu memang betul-betul amanah gitu loh. Jadi kalau sudah mulai kasar, sudah mulai sebar-sebar foto, sudah mulai mengganggu nomor kontak-kontak yang ada di handphone kita, di perangkat kita, nggak usah dibayar. Biar dia datang ke rumah, gitu loh. Artinya apa? Dia juga sudah termasuk pencemaran nama baik. Kenapa harus juga mulai harus menyebar-nyebarkan foto, mulai memfitnah kemungkinan yang perampok lah, dibilang maling lah. Kan sebenarnya hanya pinjam duit gitu ya. Kalau dia bilang maling dan merampok, misalnya merampok toko emas lah, bahkan nomor kontak darurat, kita punya teman kita dibilang teman kita sebahat dengan kita lah, sudah sekongkol dengan kita, hasil pinjaman yang didapatkan dari pinjaman online bagi 2 dengan nomor kontak darurat gitu. Itu kan sudah fitnah namanya. Ya, jadi harus jelas kalau memang dia telepon, jangan berani cuma telepon, datang.
Kalau datang hadapin, maunya gimana, solusinya gimana. Kalau dia mau laporin polisi, laporin aja polisi. Nanti kalau misalnya seandainya ditanya, perdata itu Anda punya niat bayar nggak? Punya Pak Hakim, saya punya niat bayar, tapi kondisi saya memang benar-benar sulit. Ya sudah, Anda sanggup bayar berapa? Nah, Anda sanggup bayar berapa? Jawab aja, berapa Anda sanggup bayarnya. Yang penting kan punya niat baik bayar. Cuman kalau misalnya ini aku nggak bahas yang memang memang dari awal memang mau main-main ya di pinjolnya, memang mau mengambil keuntungan sendiri gitu, memang sengaja nggak mau bayar. Aku nggak mau bahas yang itu ya. Tapi memang benar-benar kita dalam kondisi yang perekonomian kita tuh, ekonomi keluarga kita memang benar-benar sulit gitu ya. Jadi kalau seandainya mau datang pun dia mau ambil barang, mana bisa ambil barang? Apa urusannya ambil-ambil barang, mau sita-sita barang? Lucu aja, orang bukan gini, nggak ada dia perjanjian ini jadi jaminan kok. Yang jadi jaminan itu kan nomor kontak kita yang diobrak-abrik dia, yang dipakai menggunakan yang digunakan untuk membuat orang jadi marah dengan kita, dan kita juga risih gitu. Makanya dari awal begitu mulai ada mulai ada, kalau istilahnya sebar data ya, teman-teman harus legowo lah, harus berani dan siapkan mental betul-betul minta maaf kalau ini. Tapi aku sih pikirnya itu cuman yang dihubungi hanya nomor yang kita daftarkan menjadi nomor kontak darurat. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi wawasan baru. Kemudian teman-teman juga tidak terlalu khawatir lagi dengan debt collection dan debt collector. Ya, kalau misalnya masalah di telepon merasa risih, ganti aja nomor teleponnya. Ya, infokan dengan teman-teman yang lain. Hapus akun WA-nya, buat akun WA WhatsApp yang baru. Itu aja kalau repot. Ya, tapi ingat, aku cuman mengingatkan kalau memang ada rezekinya, ada duitnya, bayar ya. Jangan nggak dibayar, nanti teman-teman jadi jadi repot di kemudian hari. Karena kita nggak tahu nih mana yang nanti bisa masuk BI checking, mana yang enggak. Tapi lebih bagus dibayar. Mudah-mudahan teman-teman dapat solusinya. Yang sudah termasuk gagal bayar, mudah-mudahan mendapatkan solusinya dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera melunasi hutang-hutangnya yang ada di aplikasi pinjaman online. Demikian video Bang Ali The Coach. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.